Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri dan Islami dan juga saudari Enggi Mayasari. Izinkan kami untuk mempresentasikan makalah Al-Quran hadis dari kelompok kami yang mana materinya yaitu alat peraga dalam pembelajaran Al-Quran hadis di MI atau SD. Langsung saja masuk ke dalam materi yang mana yaitu pengertian alat peraga sendiri. Alat peraga sendiri merupakan suatu media pembelajaran yang mana digunakan untuk memperagakan suatu bentuk materi yang mana ditujukan untuk membuat sebuah sistem interaksi antara guru dan murid melalui penggunaan media tersebut sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif dan murid dapat menerima materi dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudari Enggi Mayasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri Enggi Mayasari serta teman saya, rekan saya yang bernama Dani Islami. Nah, langsung saja. Pembahasan pertama kali ini adalah alat peraga. Nah, untuk pemilihan alat peraga ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Menurut William Burton itu ada 5. Yang pertama, pemilihan alat peraga harus didasarkan pada kematangan atau pengalaman siswa serta perbedaan individu dalam kelompok. Yang kedua, alat peraga yang dipilih harus akurat, memadai, dan mudah digunakan. Selanjutnya, saat memilih alat peraga, seorang pendidik harus merencanakan, meneliti, dan memeriksa terlebih dahulu. Kemudian, saat menggunakan alat peraga harus ada diskusi dan analisis yang berkelanjutan pada waktu yang bersamaan. Nah, yang terakhir sesuai dengan status kapasitas biaya. Kemudian macam-macam alat peraga. Nah, macam-macam alat peraga ini kami mengambil 3 jenis. Yang pertama itu alat peraga berupa audatif atau media yang harus mengandalkan fungsi suara seperti radio, perekam kaset, atau juga audio. Akan tetapi media ini tidak bisa digunakan untuk orang yang memiliki kelainan seperti kelainan di pendengaran. Nah, poin yang kedua itu alat peraga visual, yaitu media yang dapat menampilkan gambar diam seperti film, gambar, slide foto, dan barang cetakan. Media visual ada juga yang dapat menampilkan gambar atau simbol bergerak seperti film dan kartun. Nah, yang terakhir ini ada peraga audio visual. Nah, media dengan elemen suara dan gambar, jadi kolaborasi antara audio dan visual. Jenis media ini memiliki fungsi yang lebih baik karena termasuk gabungan dari media audatif dan media visual. Media ini dibagi menjadi 2, yaitu diam dan bergerak. Media diam ini, audiovisual diam ini, media yang menampilkan suara dan gambar seperti film bingkai suara, kemudian film rangkai suara, rangkaian suara, dan cetak suara. Kemudian yang gerak itu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kaset. Nah, ada juga pendapat lain mengenai media ini. Yang pertama itu tentang media visual murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber seperti film, video kaset. Dan sedangkan untuk yang kedua itu ada audiovisual,
yang tidak murni, yaitu yang unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Misalnya film bingkai, suara yang unsur gambarnya bersumber dari slide projector dan juga unsur suaranya dari tipe rekaman. Contoh lainnya seperti film strip, suara dan cetak suara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Dani.